الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنفاره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وثم إلى أرواح محمد شافعي هدمي، وثم إلى أرواح سيف النصير، وثم إلى أرواح عبد الشكور رملي، وثم إلى أرواح حسن مرزقي، وثم إلى أرواح صالح رملي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para asatizah, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Zakaria, dan para guru yang lainnya serta para jamaah yang hadir pada majlis ta'lim malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini Allah kurniakan rahmat, dan semoga apa yang kita pelajari daripada Al-Quranul Karim ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung ta'lim kita. Kita masih membicarakan ayat yang ke-101 dari surah Al-Baqarah, yang mana pada minggu yang lalu baru beberapa bahagian yang kita kaji. Mudah-mudahan malam ini sempat kita habiskan. Oleh karena itu, mungkin dari pembacaan kitab ini akan saya pilih-pilih yang penting saja, tidak akan saya baca semuanya. Terlebih lagi jamaah kebanyakannya memegang Quran, ya. Jadi agar kajian kita, pembahasannya mencukupi sampai akhir ayat, insyaallah saya ambil pembahasan-pembahasan yang saya anggap penting untuk kita ketahui. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji ayat yang akan kita baca, seperti biasa kita akan membaca bersama-sama ayat yang akan kita bahas ini, yang akan dipimpin oleh Ustadz Nalim. Tafadhol. Ya. واتبعوا ما تتلو الشياطين
فيتعلمون منهما ما يفرقون به يفرقون من المرء وزوجه وما هم بضار من أحد إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas pada penggalan ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka yakni orang-orang Yahudi mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan terhadap apa-apa yang didustakan oleh syaitan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman, yang mereka berkata bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa karena menguasai sihir. Dalam sejarah Nabi Sulaiman, bukan hanya Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan itu. Ada salah seorang pembantunya, ada yang berkata juru tulisnya Nabi Sulaiman, yang bernama Asif bin Barkhiyah, yang ketika Nabi Sulaiman mengetahui bahwa ada seorang raja wanita yang bernama Balqis, raja di negeri Sabak yang terletak di negeri Yaman. Kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman menantang dan meminta kepada semua rakyatnya, semua pasukannya dari bangsa jin atau manusia, siapa di antara mereka yang sanggup memindahkan singgasananya Ratu Balqis tepat berada di depan kerajaannya Sulaiman. Maka ketika itu berkata Ifrit, kata Ifrit, aku mampu memindahkan singgasananya Balqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, kata Ifrit ketika itu. Kemudian ada seseorang yang dalam Quran disebut hamba Allah, yang merupakan orang kepercayaan Nabi Sulaiman. Tidak disebut namanya dalam Quran, namun dibahas oleh para ulama tafsir, yang bernama Asif bin Barkhiyah. Kata dia, inni atika bihi min qabli an yartadda alika tarfuk. Aku mampu memindahkan kerajaannya sebelum matamu terpejam, matamu berkedip, maka kerajaan itu sudah pindah ke hadapannya Nabi Sulaiman. Dan itu dilakukan oleh yang bernama Asif bin Barkhiyah ini. Tuh. Jadi ada seseorang yang menguasai yang namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, yang dia tahu cara bagaimana menggunakannya. Kemudian dengan ilmu yang dia ada, yang diambil daripada kitab suci, dipindahkan singgasana Nabi
singgasana Ratu Balqis tepat berada di depan kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, ini yang membuat bangsa jin makin sakit hati. Dan ketika Nabi Sulaiman wafat, menganggap apa yang dikuasai oleh Asy bin Barkhiyah itu bagian daripada sihir. Ya, yang kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, pada penggalan ayat yang seterusnya, ini adalah pembelaan Allah terhadap dusta yang dilakukan oleh syaitan kepada Nabi Allah Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kufur. Ai ma kataba Sulaimanus sihra, yakni tidaklah Sulaiman itu menuliskan sihir. Wa ma amila bihi, dan tidaklah dia beramal dengan sihir itu. Li'annal amala bis sihri kufrun, karena sesungguhnya beramal dengan sihir itu kufrun fi syariatihi, kufur dalam syariatnya, syariat Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani membahaskan lagi, wa amma fi syar'ina, adapun dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad, fa in i'taqada fa'iluhu halla isti'malahu kufrun, maka seandainya orang yang mengamalkan ilmu sihir itu berkeyakinan akan halnya mengamalkan sihir, akan halalnya mengamalkan sihir, kufrun, maka orang tersebut kufur. Wa illa fala, seandainya dia tidak meyakini akan kehalalan menggunakan sihir, maka dia tidak kufur. Wa amma ta'allumuhu, adapun mempelajarinya, fa in kana liyu'mala bihi faharamun, maka seandainya dia pelajari ilmu itu untuk dikerjakan, diamalkan dengan sihir, itu haram. Kalau dia mempelajari ilmu sihir untuk dia amalkan ilmu sihir itu, maka perbuatan tersebut adalah haram. Auliya tawaqahu famubahun, atau untuk melindungi dirinya, famubahun, kata Syekh Nawawi boleh. Aula wala famakruhun, kalaupun tidak setuju dengan pendapat boleh ini, sekurang-kurangnya hukumnya adalah makruh. Menggunakan sihir demi melindungi diri, kata Syekh Nawawi, ya, ini kata Syekh Nawawi ya. Kata Syekh Nawawi, untuk melindungi diri, bukan dia mempelajarinya. Dia menggunakan ilmu itu berdasarkan khidmat yang diberikan daripada orang lain untuk melindungi diri. Kata Syekh Nawawi, kalau tidak mubah ya makruh begitu. Tapi kita akan ulas nanti lebih jauh apa yang lebih baik, dibahas nanti pada ayat ini. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang ingin saya jelaskan tentang apa itu sihir, ya. Apa yang dimaksud dengan sihir? Saya ambil rujukan dari kitab tafsir yang lain. Kalimat sihir itu terambil dari perkataan as-sahar. Huwa akhiru sa'atil laili wa awwalu tulu'in nahari. Perkataan sahar, akar kata dari sihir, yaitu adalah waktu ataupun saat akhir daripada malam dan awal daripada terbitnya fajar. Kalau yang kita lebih biasa dengar, waktu apa itu? Ya, waktu sahur. Ya. Haitsu yakhtalitu az-zalamu bid-dhaw, yang mana pada waktu sahur itu, pada waktu sahar itu bercampur antara kegelapan dengan cahaya. Wa yusbihu kullu syai'in ghaira wadih, menjadilah setiap sesuatu itu tidak berapa jelas,
Hakadas sihr, begitu juga dengan sihir. Syai'un yukhayyalu ilaika annahu waqi'un wa huwa laysa biwaqi'in. Begitu juga dengan sihir, sesuatu itu akan terbayang-bayang kepada kita seolah-olah dia nyata, padahal dia tidak nyata. Ya. Seperti cahaya yang ada pada waktu sahur. Cahayanya tidak berapa terang, bercampur dengan kegelapan. Maka sesuatu yang ada pada waktu sahur, sesuatu itu tidak berapa nampak jelas. Begitu juga dengan sihir. Sihir itu khayalan yang datang kepada kita seolah-olah perkara itu terjadi padahal dia tidak terjadi. Nah, itu namanya sihir. Ya. Contoh yang paling mudah yang Allah ceritakan dalam Quran itu adalah ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Dikumpulkan banyak nih tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian terjadi dialog antara mereka, yaitu pada surah Toha, ya. Surah Toha ayat 65 disebutkan pada ayat itu, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an naqula awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, kamu mau duluan lempar tongkatmu atau kami yang duluan lempar tongkat kami? Kemudian qala bal alqu. Nabi Musa mempersilahkan mereka untuk melempar tongkat mereka dan tali-tali mereka. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Maka apabila tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, nih perkataan ini, yukhayyalu ilaihi min sihrihim, terbayang-bayang kepada pandangan Nabi Musa karena sihir mereka itu, annaha tas'a, seolah-olah tali dan tongkat-tongkat itu dia bergerak mendekati Musa. Tuh. Padahal pada kenyataannya itu hanya mainan orang-orang yang menguasai sihir, yang mana sihir itu membuat mata kita terbayang-bayang sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Ya, yukhayyalu ilaihi. Maka dari perkataan yukhayyalu ilaihi terbit perkataan takhayyul, ya. Takhayyul. Maka sihir itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi. Maka ketika Nabi Musa kelihatan melihat tongkat-tongkat mereka, kemudian juga tali-tali mereka berubah seolah-olah menjadi ular, sejenak Nabi Musa ketakutan. Kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Dilempar tongkatnya Nabi Musa, kemudian tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Dan ular Nabi Musa ini yang berasal dari tongkatnya memakan semua ular-ular yang dimiliki oleh para tukang sihir ini. Para tukang sihir ini akhirnya mereka sadar yang ditunjukkan oleh Musa ini bukan sihir tetapi mukjizat. Karena apa? Karena para tukang sihir ini mengetahui bahwa apa yang mereka tunjukkan itu tidak dapat menyakiti orang lain, hanya menakut-nakuti. Tapi giliran Nabi Musa lemparkan tongkatnya, semua ular-ular mereka itu dimakan. Maka sejenak ketika itu para tukang sihirnya Fir'aun itu akhirnya sujud dan beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, itu bagian yang saya perlu jelaskan tentang sihir. Jadi sihir itu adalah mainan yang bermain di mata kita. Ya, ada orang yang seolah-olah disantet, ya, itu sihir bukan? Sihir ya, disantet tiba-tiba keluar apa dari perutnya? Paku, kawat, ya, apalagi rambut, ya.
itu sebetulnya khayalan yang menipu mata kita. Nah, itu pekerjaan tukang sihir. Ya, pekerjaan para tukang sihir. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan terhadap sihir ini? Jangan kita katakan bahwa sihir itu tidak ada. Sihir itu memang ada. Dan sudah sejak dulu sebelum zaman Nabi Muhammad pun sihir itu sudah dipelajari. Kisah pada surah ini menceritakan pada zaman Nabi Allah Sulaiman, ya. Dan sihir itu memang ada. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah kena sihir. Nabi Muhammad SAW pernah kena sihir. Mungkin kita terheran-heran ya, bagaimana mungkin Nabi kena sihir? Nah, jadi walaupun Nabi ini maksum, terpelihara, tetapi pada bagian-bagian tertentu yang mana Nabi juga manusia, maka yang terjadi kepada manusia yang lain pun akan terjadi kepada Nabi juga. Contohnya Nabi sakit, orang lain pun sakit. Nabi lapar, yang lain pun lapar. Nabi perang berdarah, maka yang lain pun pasti seperti itu. Maka kalau ada orang belajar ilmunya, ilmu apa itu? Ilmu kebal, ya, itu nggak tahu ilmu dari mana itu. Ilmu kebal, ya, dibacok nggak mempan, ya, itu nggak tahu ilmunya dari mana. Jangan-jangan dari bangsa jin itu juga, ya. Karena Nabi Muhammad SAW perang berdarah juga. Waktu di perang Uhud tanggal giginya, ya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu pernah kena sihir. Lalu apa yang terjadi pada diri Nabi? Nabi kita Muhammad SAW itu merasakan dia sudah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukannya. Ya, kayak orang linglung gitu ya. Dia pernah datangi istrinya, tapi padahal kenyataannya dia tidak pernah melakukannya kepada istri-istrinya itu. Seolah-olah pernah membuat sesuatu perkara padahal belum. Nah, akhirnya satu malam Nabi berdoa supaya diberikan jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, ini jadi satu pelajaran bagi kita juga. Nabi disihir itu diantara hikmahnya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya lepas daripada sihir, ya. Seperti dalam keadaan Nabi juga pernah lupa bilangan rakaat, ya. Loh, kok Nabi lupa? Ketika itu ada pelajaran yang ingin diajarkan oleh Nabi, bagaimana hukumnya kalau orang terlupa bilangan rakaat itu. Maka Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan waktu Nabi kena sihir. Tujuannya adalah supaya kita dapat belajar dari Nabi bagaimana caranya lepas daripada sihir. Ya, maka ketika itu Nabi sedang tidur, datang dua orang lelaki. Yang satu duduk di sebelah kepalanya, yang satu duduk di sebelah kakinya. Dua orang ini adalah malaikat yang menjelma seperti manusia. Dua orang ini berkata-kata, di antara mereka, sesungguhnya Muhammad sedang disihir. Dia telah kena sihir. Yang menyihirnya adalah Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi, tukang sihir Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Bagaimana mereka menyihir Nabi? Diambil daripada sisirnya Nabi dan bagian sedikit rambutnya Nabi. Kemudian benda itu diikat pada mayang kurma. Diikat, kemudian disimpul-simpulkan, buhul gitu ya. Kalau bahasa orang-orang dukun tuh buhul namanya. Kemudian buhul itu dilemparkan ke dalam satu sumur, di situ letaknya. Kata dua malaikat ini yang datang berjumpa Nabi, dia telah disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Berapa simpulan? 11 simpulan. Kemudian diruqyah, ya, diruqyah oleh dua malaikat ini. Yang salah satu berkata, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik, ya, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik, Allahu yashfik, gitu.
Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik Allahu yashfik, gitu dibacakan. Kemudian dibacakan juga setelah kejadian itu turun ayat yang kita kenal sebagai Al-Mu'awwidzatain, dua surah yang bermula dari a'udzubillah, perlindungan. Turun ayat itu ketika malaikat berkata bahwa Nabi Muhammad disimpul dengan 11 simpul, 11 buhul. Maka Nabi Muhammad dalam satu riwayat membaca dua surah ini secara berturut-turut sebanyak 11 kali, sehingga simpul-simpul itu terurai satu demi satu. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk mencari dan mengambil simpul-simpulnya. Ya, ada yang berkata dalam riwayat yang lain, Nabi tidak menyuruh untuk mengambilnya, Nabi suruh tutup sumurnya, karena Nabi sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kejadian itu, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah lepas sebelum dia tidur membaca dua surah ini selain surah yang lainnya. Menjadi wirid Nabi sebelum tidur membaca dua surah ini, Al-Mu'awwidzatain. Ya, dibaca kemudian dicampur, digabung dengan surah Al-Ikhlas, digabung dengan surah Ayatul Kursi, ya. Setelah dibaca, Nabi akan semburkan di tangannya, kemudian Nabi akan sapukan ke seluruh bahagian tubuhnya. Nah, itu setelah kejadian itu Nabi tidak pernah tinggal, ya. Setelah kejadian kena sihir itu Nabi tidak pernah tinggal membaca Al-Mu'awwidzatain. Makanya di antara wirid yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca setiap pagi dan petang, baik itu dalam Al-Wirdul Latif ataupun dalam Al-Ma'thurat, pasti kita akan jumpai yang namanya surah apa? Al-Mu'awwidzatain. Ya, penting tuh baca tuh ya. Jadikan wirid harian kita. Pagi petang Al-Wirdul Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad ataupun Al-Ma'thurat yang dikarang oleh Syahid Hasan Al-Banna. Ya. Baik. Itu sebagai ikhtiar kita melindungi diri daripada sihir. Yang mana sihir itu adalah nyata. Ya, sihir itu adalah nyata. Mau isya lagi, Ustaz? Ya. Kemudian kita lanjutkan, walakinnasyayatin kafaru. Walakinnasyayatina, dalam riwayat yang lain walakinnasyayatinu dibaca rafa. Walakin asyayatinu, tapi dalam riwayat yang kita baca dalam Quran kita, walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihra. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ai katabu wasta'malu sihra, yakni mereka menulis dan mengamalkan sihir itu. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wama unzila 'alal malakaini bibabila Haruta wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yakni di negeri Babilonia yang sekarang di negeri Irak, yaitu dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ya, ini lain kisahnya lagi. Allah pernah menurunkan kepada manusia dua orang malaikat, yang malaikat ini namanya Harut dan Marut, di negeri Babilonia, yang memang pada negeri itu memang sangat gandrung kepada ilmu sihir. Allah turunkan kepada manusia dua malaikat ini, juga tujuannya adalah bukan untuk mengajarkan sihir.
Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, ya. Jadi dua malaikat ini turun di negeri Babilonia untuk mengajarkan manusia sihir, tetapi bukan untuk diamalkan, hanya sebagai satu ujian kepada manusia bahwa yang diajarkan itu adalah bukan ajaran yang betul. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yakni dua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ya. Jadi dua malaikat ini datang kepada manusia mengajarkan sihir. Sebelum mereka mengajarkan sihir, dua malaikat ini berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya ilmu ini adalah fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Artinya barang siapa yang mempelajari sihir, maka orang itu akan jatuh kepada kekufuran. Hati-hati. Barang siapa yang mempelajari sihir, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Ya. Dan ilmu mempelajari sihir ini adalah ilmu, ya, yang apabila orang mengamalkan ilmu itu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, dapat memisahkan hubungan suami dan istri. Nih, akibat buruk daripada ilmu sihir, ya. Kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka, yakni orang-orang Yahudi yang mempelajari ilmu sihir daripada syaitan itu, bidarrina bihi, dapat memberikan mudarat dengan sebab sihirnya itu, ai bisti'malis sihr, yakni dengan mengamalkan sihir, min ahadin, yakni tidak dapat memberikan mudarat kepada seseorang, illa biiznillah, kecuali dengan izin daripada Allah, ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa-apa yang dapat memudaratkan mereka, yakni pada hari akhirat mereka. Wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka di dunia dan juga di akhirat, ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa mempelajari sihir itu dapat memudaratkan kita di akhirat, dan juga dapat yakni juga tidak dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia, ya. Ini efek dari mempelajari ilmu sihir. Sekarang pertanyaan saya, mungkin di antara kita tidak ada yang mengamalkan ilmu sihir, cuma datang kepada tukang sihir, mungkin kadang-kadang ada juga, ya. Kita mungkin nggak bilang tukang sihir, kita bilangnya apa? Paranormal, orang pinter, ya, dukun. Itu bahasa kita, ya, bahasa keren. Bahasa dulunya mah tukang sihir, ya. Apa hukumnya kalau kita mendatangi mereka? Entah apapun tujuan kita. Suami nggak pulang-pulang datang ke mereka, ya. Ya, kalau orang Malaysia itu ada juga, ya. Suami nggak pulang-pulang, suami nggak sayang sama bininya, datang ke tukang-tukang ini, ke bomoh-bomoh, ke dukun-dukun. Akhirnya diajarin ilmu yang namanya nasi kangkang. Tahu nasi kangkang? Masak nasi, nasinya sudah masak, kemudian mereka kangkangin gitu. Mereka kangkangin, nanti air keringat dari apa itu namanya?
Ya itunya perempuan lah gitu ya, paham ya? Dikangkangin kan ya, nasi baru mateng kan, menguap itu ya, dikangkangin, kemudian air keringatnya jatuh ke situ, kasih suami kita gitu, nanti suami kita jadi kelepek-kelepek gitu ya. Itu ada ilmunya, namanya nasi kangkang ya. Ya mungkin ada juga di antara kita yang belajar ataupun minta pertolongan dukun ya gitu, seperti itu. Ada lagi yang minta dicariin barang hilangnya gitu ya. Datang ke dukun. Kata dukun, "Oh, motor kamu di sana noh." Gitu. Di situ tuh enggak jauh dekat lampu merah katanya dia. Ada enggak yang begitu tuh? Ada ya? Nah, bagaimana hukumnya kalau mendatangi orang-orang seperti itu? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi arrafan, nanti saya jelaskan. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepadanya, an syai'in, tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun, maka tidak akan diterima baginya salatnya itu, arba'ina lailah, 40 malam. Ini hadisnya sahih. Barang siapa yang mendatangi arrafan. Siapa arrafan? Nih, kata Al-Imam Al-Khattabi, wa annahu min jumlati anwa'il kuhan. Arrafan itu bagian daripada juga yang disebut kuhan, kahin, tukang ramal, dukun, paranormal, orang pinter, sama tuh. Dia juga, ya. Qala Al-Khattabi, al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makanil masruq. Arraf itu adalah mereka-mereka yang didatangi untuk ditanya bagaimana, di mana letaknya barang yang hilang, barang yang dicuri gitu. Wa makanid dhalah, ya, tempat di mana barangnya itu hilang tuh. Wa nahwihima, dan selain daripada dua perkara itu. Pokoknya segala perkara yang berkaitan dengan dunia itu, nyari barang hilang, nyari orang hilang, kemudian minta supaya orang itu sayang sama dia, ya, minta supaya orang itu pisah dengan pasangannya, itu semuanya bagian daripada arrafan, yakni orang-orang yang mengamalkan sihir, yang mereka menggunakan khidmat daripada bangsa jin. Nah, apa ganjaran kepada orang-orang yang mendatangi mereka? Lam tuqbal, tidak akan diterima, lahu, baginya, salatun arba'ina yauman, arba'ina lailatan, salatnya selama 40 malam. Artinya apa? Artinya walaupun dia salat 40 malam, tidak ada satupun pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, hati-hati ya. Maka jangan datangi dukun-dukun, kemudian paranormal gitu ya. Apapun namanya, ya. Dan kita pada hari ini harus lebih berhati-hati, karena beda antara dukun dengan ahli hikmah itu sangat tipis, ya. Ada orang yang memang dia mengamalkan zikir, wirid, kemudian Allah berikan kelebihan kepada dia untuk mengobati orang. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang seolah-olah dia tuh ahli hikmah padahal dukun. Karena penampilannya sama. Ya. Dukun lagaknya kayak ustadz. Ya. Ustadz lagaknya kayak apaan jadinya tuh? Ya, masalah ustadz lagaknya kayak dukun. Oh, gimana masa ustadz ada menyan di depannya? Enggak. Jadi ini dukun ini yang pura-pura seperti ustadz, ya, pakai imamah, pakai jubah. Lah kalau jalan di jalanan kan orang pada cium tangan tuh ya. Ya kayak ustadz aja jadinya. Nah, hati-hati. Maka harus kita teliti apakah dia ini betul-betul orang yang mendalami syariat ataupun tidak. Ya. Kalau memang dia ketika mengobati pakai jurus gitu ya. Ya saya contoh ini, ya kan,
Kan kalau sekarang kan suka banyak tuh di Facebook, di YouTube. Gitu ya. Nah, kalau begitu tuh pasti pakai jin. Ya. Kalau yang begitu-begitu tuh pasti pakai jin. Kalau yang memang syar'i tak perlu pakai begitu-begitu. Ya, dia bacakan ayat Quran pun ya sudah semuanya kalah. Tidak ada yang dapat mengalahkan Quran. Ya. Apalagi waduh, ini yang paling bahaya. Tayangannya sampai ditonton. Nah, disiarkan di mana tuh? Di TV. Ya. Saya nggak sebut nama. Ditayangkan di TV. Yang paling parah lagi, ini dukun ini, katanya dia bisa mendatangkan sunan-sunan gitu. Sunan didatengin, gila gitu. Ya, ini orang luar biasa nih. Kata dia bisa berjumpa dengan Nabi. Sunan-sunan bisa didatangkan oleh dia. Waduh, ini orang luar biasa nih. Maka kita harus berhati-hati, jangan kita mendatangi orang-orang yang seperti ini. Kalau kita memang na'udzubillah, kalau seandainya kita diuji dengan terkena sihir, ya itu bisa saja terjadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah berobatlah dengan cara-cara yang syar'i. Ya, jangan kita berobat dengan orang-orang yang malah boleh menyesatkan kita. Ya, yang boleh menyesatkan kita. Baik hadirin jamaah sekalian, saya kira cukup ta'lim kita hari ini. Saya yakin pasti ada yang ingin bertanya dan sebagainya, ya. Namun tahan saja ya. Tahan saja pertanyaannya, kalau ingin bertanya nanti tanya saya di luar gitu ya. Karena waktunya sudah Isya, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita dapat menghindarkan diri kita daripada sihir dan juga kita terpelihara daripada sihir secara zahir ataupun batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.